Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Hadi Munjadi Syarif dengan NIM 211FI03047 dari Prodi D4 Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Jika berdasarkan alat produksi, sistem reproduksi manusia dibedakan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut contoh gambar dari sistem reproduksi pada pria. Pada alat reproduksi laki-laki terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Dan berikut contoh alat kelamin bagian luar laki-laki. Ada penis, uretra, skrotum, dan kepala penis. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Skrotum berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis, melindungi testis, dan memengaruhi fungsi seksual. Kepala penis berfungsi membantu orgasme pada pria karena bagian ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Berikut alat reproduksi laki-laki bagian dalam. Ada testis, epididymis, falciparum, dan kelenjar aksesori. Testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Falciparum mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Dan kelenjar aksesori berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak, menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi, dan lain sebagainya. Berikut contoh gambar dari sistem reproduksi pada wanita. Pada alat reproduksi wanita terdiri atas alat kelamin luar dan alat kelamin bagian dalam. Berikut contoh dari alat kelamin bagian luar wanita. Ada labia minora, mons pubis, lubang vagina, lubang kencing, dan klitoris. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Mons pubis berfungsi mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Lubang vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Lubang kencing berfungsi untuk tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Dan klitoris memiliki fungsi murni, yaitu untuk rangsangan seksual. Dan ada pula alat reproduksi wanita bagian dalam. Contohnya ovarium, opiduk, uterus, dan vagina. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Opiduk berfungsi sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan pupa sebagai jalan masuknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.